Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Di sini saya akan memaparkan 3 materi sekaligus. Yang pertama ada alat ucap manusia beserta fungsinya. Yang kedua, peran bahasa di era globalisasi. Dan yang ketiga, pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar. Yang pertama, mari kita mulai alat ucap manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama, ada paru-paru. Paru-paru menghasilkan aliran udara yang menjadi sumber bunyi. Yang kedua ada diafragma, membantu mengatur tekanan udara dari paru-paru. Yang ketiga ada pita suara, bergetar untuk menghasilkan bunyi suara dasar. Yang keempat ada laring, tempat pita suara membantu mengontrol nada dan intensitas suara. Yang kelima ada trakea atau batang tenggorokan, yaitu saluran yang mengalirkan udara dari paru-paru ke laring. Yang keenam ada faring, ruang resonansi antara hidung, mulut, dan laring yang memperkuat suara. Yang ketujuh ada rongga mulut, berfungsi sebagai resonator untuk memperkuat dan memodifikasi suara. Yang kedelapan ada rongga hidung, menghasilkan bunyi sengau dengan mengalirkan udara melalui hidung. Yang kesembilan ada lidah. Lidah sangat fleksibel dan membantu dalam pembentukan bunyi vokal dan konsonan. Yang kesepuluh ada uvula, anak tenggorokan, berfungsi dalam pengaturan aliran udara untuk beberapa bunyi. Dan selanjutnya nomor 11, yaitu langit-langit lembut, mengontrol aliran udara melalui rongga mulut atau hidung. Yang ke-12 ada langit-langit keras, sebagai tempat kontak bagi lidah dalam produksi beberapa bunyi. Dan seterusnya ada gigi seri atas, membantu dalam pembentukan bunyi dental seperti T, N, D. Yang ke-14 ada gigi seri bawah, mendukung produksi bunyi labiodental seperti F and V. Yang ke-15 ada gusi, tempat kontak bagi lidah untuk menghasilkan bunyi alveolar seperti T and S. Yang ke-16 bibir atas, membantu dalam produksi bunyi bilabial seperti P, B, M. Dan selanjutnya ada bibir bawah, bekerja bersama bibir atas dalam produksi bunyi bilabial dan labiodental. Yang ke-18 epiglotis, menutup trakea saat menelan, juga membantu dalam mengontrol aliran udara. Yang ke-19 glotis, ruang antara pita suara yang mempengaruhi kualitas dan intensitas suara. Yang ke-20 ada dorsum, belakang lidah, berperan dalam produksi bunyi-bunyi velar seperti K, M, G. Selanjutnya ada apex atau ujung lidah, membentuk bunyi konsonan seperti T, D, dan I. Dan L. Radix atau akar lidah, membentuk bunyi fonem belakang velar seperti K. Yang ke-23 ada rongga oropharyngeal, sebagai ruang resonansi di belakang lidah yang memperkuat suara. Nomor 24 ada rongga nasopharyngeal, membantu dalam menghasilkan suara sengau. Dan yang nomor 25 ada kelenjar lidah, membasahi mulut agar lidah bergerak lebih fleksibel dan menghindari gesekan saat berbicara. Selanjutnya materi peran bahasa di era globalisasi. Bahasa di era globalisasi memainkan peranan sangat penting dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang internasional, yaitu bahasa menjadi alat utama untuk menjembatani komunikasi antar bangsa. Bahasa Inggris sering menjadi bahasa pengantar dalam konteks global, tetapi bahasa Indonesia juga berperan sebagai identitas nasional yang menghubungkan warga negara Indonesia. Nomor 2, perkembangan ekonomi. Bahasa memungkinkan pertukaran informasi ekonomi, bisnis, dan teknologi di tingkat global.
Di Indonesia, kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris dapat meningkatkan peluang kerja dan akses ke jaringan global. Yang ketiga, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa adalah sarana untuk mengakses ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Dalam pendidikan, bahasa memudahkan proses belajar dan transfer ilmu baik secara lokal maupun global. Baik, yang terakhir ada materi pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar. Yang pertama, pendekatan psikologi. Pendekatan ini berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar bahasa. Dalam konteks psikologi behavioristik, pembelajaran dalam bahasa dilihat sebagai respon terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Proses pengulangan dan penguatan atau reinforcement sangat penting dalam pembentukan kebiasaan bahasa. Yang kedua, ada kognitivisme. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi bahasa. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman struktur bahasa dan aturan tata bahasa. Yang ketiga, ada teori humanisme. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya emosi dan pengalaman pribadi dalam belajar bahasa. Menurut pendekatan ini, motivasi, harga diri, dan hubungan interpersonal adalah faktor utama yang mempengaruhi proses belajar bahasa. Pembelajaran bahasa harus berlangsung dalam lingkungan yang mendukung dan menghargai individu agar proses belajar berlangsung optimal. Ketiga pendekatan ini berkontribusi dalam memahami proses belajar bahasa dari berbagai perspektif, mulai dari perilaku, kemampuan mental, hingga kebutuhan emosional. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.